Pemahaman bersama iman Kristen merupakan dokumen yang ketiga yang ada dalam dokumen Kesan Gereja, yang dimana dokumen ini memuat 7 bab, dimulai dari bab yang membahas mengenai Tuhan Allah sampai dengan Alkitab. Dalam kelompok kami memfokuskan secara khusus tentang merespon karya penyelamatan Allah yang terbuka untuk setiap orang. Ada pun latar belakang atau dasar pemikiran dari dokumen Kesan Gereja, pemahaman bersama iman Kristen, itu berangkat dari lahirnya Dewan Gereja Indonesia pada 25 Mei 1950 di Jakarta, yang kemudian pada sidang raya yang ke-10 pada tahun 1924 juga menjadi Dewan Gereja di Indonesia atau Persekutuan Gereja di Indonesia. Dan dalam hal ini melihat Indonesia yang majemuk dengan segala perbedaan, dengan segala pluralitas yang ada di dalamnya. Maka dalam hal ini pemahaman bersama iman Kristen kembali dikembangkan dengan tujuan bukan untuk menghanguskan atau menghapuskan yang sebelumnya sudah dirubah. Namun demikian tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita bersama tentang pergumulan-pergumulan mengenai penghayatan iman Kristen di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bangunan teologi kontekstual yang bisa kami buat dari topik yang kami rancang mengenai merespon karya keselamatan Allah yang terbuka untuk setiap orang. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Di tengah-tengah keberdosaan manusia, Allah tidak menginginkan manusia itu terus-menerus dalam keberdosaan. Terbukti bahwa ketika Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia menebus segala dosa manusia di kayu salib, itulah bukti kasih Allah akan manusia itu sendiri. Sebagai bukti kasih Allah terhadap manusia, maka manusia perlu untuk meresponinya. Gereja juga perlu untuk merespon hal tersebut. Sehingga demikian, kita sebagai umat yang diselamatkan, kita sebagai orang-orang yang terpanggil, kita perlu merespon karya penyelamatan Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Prinsip kerja teologi kontekstual yang bisa kami bangun, kita bisa melihat bahwa bagaimana di dalam perjanjian lama keselamatan yang Allah janjikan kepada keturunan Abraham. Namun demikian tidak berhenti pada keturunan Abraham saja, tetapi juga kepada setiap orang. Dalam konteks perjanjian baru, kita melihat dalam satu kitab Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa melihat bagaimana dialektika yang terjadi pada masa lalu dan masa kini. Masa lalu kita hidup dalam keberdosaan kita, tapi Tuhan tidak menginginkan kita selalu berada dalam keberdosaan, sehingga Allah mengasihi kita melalui pengorbanan diri Yesus Kristus. Dan pada masa kini, apa yang kita perlu lakukan sebagai respon kita terhadap penyelamatan yang Allah lakukan dalam diri Yesus Kristus, maka kita perlu meresponinya, salah satunya dengan menjaga alam itu sendiri. Gereja perlu menyadari panggilannya untuk mewartakan apa yang sudah didapat, dan gereja perlu untuk memberitahukan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi perlu untuk dirawat, perlu untuk ditata, sebagaimana kita adalah mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Ada pun refleksi teologi yang bisa kami bangun adalah bahwa dalam hal ini Allah sangat mengasihi kita semua. Allah tidak ingin kita mati sia-sia. Allah tidak ingin kita berada dalam terus keberdosaan, tapi Allah melalui diri Yesus Kristus menyelamatkan kita, sehingga kita perlu meresponinya dengan menjaga Allah. Kami akan menampilkan karya yang telah kami buat sebelumnya. Desa Makassari adalah desa yang terkenal akan pluralitas agamanya. Umat beragama hidup berdampingan satu sama lain. Warga desa memiliki kecintaan terhadap lingkungan mereka. Kegiatan kebersihan
itulah. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga mungkin rutinitas desa kali ya. Rutinitas desa mereka segera jalankan mereka program macam, tapi sebenarnya ya begitu juga tidak ada ini yang sudah jalan teman yang lain coba ya. Baiklah, ini kemarin itu matrik sebenarnya. Nah, kita punya kawan, ada kawan satu ini, dia kan sudah ada kita kan, mau aja kita ayo kita pergi main bola katanya. Nah, giliran saya sudah siap. Iya betul. Padahal kan kita sudah menyediakan semuanya. Apalagi membuang sampah sembarangan itu tidak bagus untuk lingkungan. Ayo kita kasih tahu yang lain kepada mereka. Ayo kita panggil yang lain. Hai teman-teman, lihat itu anak-anak muda zaman sekarang. Mereka tidak tahu kebersihan. Apakah mereka tidak sadar menjaga alam adalah sebagai tanggung jawab kita? Kita datangi mereka. Permisi Mas, Mbak, permisi. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu santai kalian. Kami dari warga desa Makarsari di sini ingin datang menegur sebenarnya. Kan kami dari komunitas suka bersih-bersih di kampung ini melihat tindakan yang kemudian Mas Mbak lakukan ini kurang berkenan di hati kami. Di mana kami sudah bersih-bersih lingkungan di desa kami sudah menjaga kebersihan yang ada, cuman Mas Mbak mereka ini membuang sampah sembarangan, sehingga ini tidak kami suka begitu. Sehingga kami bukan larang untuk nongkrong di tempat kami, cuman kami berharap untuk menjaga kebersihan. Sehingga ini juga selaras dengan apa yang kami kerjakan di kampung kami. Nah, ini aturan yang sudah berlaku juga bahwa di desa ini wajib untuk menjaga kebersihan seperti itu. Itu kan urusan kalian. Urusan kami makan udah buang aja saja. Itu urusan kalian. Kan kalian yang bersihkan. Apa yang harus kami yang bersihkan itu? Mas, Mbak, yang dikatakan teman saya tadi benar. Kita harus sama-sama menjaga lingkungan ini agar tetap sama-sama bersih. Rasul. Bertengkar, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kebetulan kami sedang gotong royong, kami sedang bersih-bersih. Mari Mas dan Mbak, mari ikut kami untuk kita sama-sama membersihkan. Ayo, jangan bertengkar. Ayo. Ayo Mas Mbak, daripada kita yang bertengkar, lebih baik kita bersihkan. Setelah percakapan selesai, pemuda yang sedang nongkrong tadi bergabung bersama warga desa untuk membersihkan lingkungan agar indah dipandang, terhindar dari penyakit, dan tentunya nyaman dan aman dan bisa membawa kebahagiaan. Warga desa Mekarsari berlatar belakang agama yang berbeda-beda yang menyadari bahwa merawat dan menjaga lingkungan adalah bentuk respon atas penyelamatan alam yang telah diterima. Alam adalah pemberian Allah yang harus dijaga dan dirawat, karena alam menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengelola dan menciptakan alam. Mandat yang diberikan kepada manusia tidak boleh disalahartikan oleh manusia dengan mengeksploitasi alam, tetapi manusia harus mengelola alam secara bertanggung jawab, seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan reboisasi pada hutan yang telah ditebang. Demikian apa yang telah tadi kami presentasikan.
Jika kita tinjau dalam ajaran kekristenan dalam Kejadian 2 ayat 15, kemudian mengharuskan kita sebagai manusia ciptaan untuk merawat dan memelihara ciptaan-ciptaan lainnya sebagai karya nyata yang Allah kerjakan di dalam dunia. Ini menjadi perintah dan ini menjadi hal yang harus kita lakukan, di mana kita juga diberikan kuasa untuk bagaimana kuasa itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dengan cara merawat lingkungan, membersihkan tempat-tempat yang kotor, ataupun melakukan tanam pohon sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Baik, begitu pula di dalam Islam memandang segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari nilai-nilai yang manusia berikan terhadap hal-hal tertentu. Ada hakikat dari setiap hal yang ada di alam semesta ini. Alam dan lingkungan bagi Islam juga menjadi hal yang utama untuk dijaga dalam keberlangsungan. Karena sebagai ciptaan Allah, manusia tidak pantas atau berhak untuk merusaknya. Islam juga menerangkan peran manusia yang disebut sebagai khalifah, yang adalah bentuk pesan di mana kita memiliki tanggung jawab untuk membangun kebaikan, menjalani perbuatan yang tidak merusak, dan terus berusaha untuk menjaga apa yang telah Allah anugerahkan pada semua manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu sebagai kebutuhan manusia, dan manusia berperan dalam menjadikan apa yang ada di sekitarnya untuk dapat dimanfaatkan demi keselamatan baik untuk diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitar. Dari segi Katolik, alam merupakan sebuah bentuk dari keagungan yang diciptakan oleh Tuhan, sebuah karya agung yang tak tertandingi keindahannya. Tentu mengandung cinta Allah terhadap manusia melalui keberadaan setiap makhluk hidup di sekitar kita. Oleh karena itu, manusia hendaknya harus tetap menjaga ciptaan yang Tuhan berikan di dunia ini. Karena itu, melalui tindakan kecil seperti tidak membawa sampah sembarangan, jika dilakukan oleh semua orang, hal ini dapat membawa perubahan yang besar bagi lingkungan sekitar kita. Marilah kita menjaga alam bersama-sama. Selanjutnya, dalam ajaran agama Hindu, alam dan lingkungan dihargai dan dihormati sebagai bagian dari kehidupan spiritual manusia. Ada beberapa konsep dalam Hindu yang berhubungan dengan keselamatan dan juga perlindungan lingkungan. Salah satunya yaitu Panca Mahabhutas, yang mana ini melambangkan 5 elemen dasar alam, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang. Nah, dalam Hindu penting untuk menjaga keseimbangan antara kelima elemen-elemen ini untuk menjaga kesejahteraan lingkungan manusia. Dalam ajaran Buddha, semua kehidupan saling terkait sehingga kita harus menjaga dan merawat alam termasuk lingkungan kita. Dalam konsep Buddha juga ada yang namanya ahimsa dan nidana, yang mana itu menekankan perlakuan terhadap alam. Dalam ajaran agama Konghucu, alam memiliki kekuatan dan energi yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam merupakan suatu kewajiban moral. Dalam praktik agama Konghucu, terdapat upacara-upacara yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada alam. Salah satu contohnya adalah upacara Kingu, di mana orang-orang mengunjungi makam leluhur dan membersihkannya sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan juga leluhur. Oke, jadi arti dari poster yang kami buat ini, bahan utamanya kami menggunakan sampah, bahkan belakangnya juga kami menggunakan sampah, pure sampah, dan kami tidak mengeluarkan biaya. Nah, ini adalah bumi yang ditopang oleh tangan. Arti dari poster ini, mari kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memelihara bumi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena itu kita harus memiliki kesadaran cinta akan lingkungan. Tapi memang kita lagu yang melakukan secara sendiri, bukan menuntut tadi yang kita.
Kasih-Mu selamatkan semua yang berdosa, sembuh dan pulihkan senyap manusia. Engkau selalu baik, Allah yang mulia, sungguh nyata dulu sekarang dan selama-lamanya. Kaulah pelita yang menerangi hati, dalam setiap langkah Engkau selalu jaga. Kasih-Mu selamatkan, membebaskan kami, Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia sampai mati. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 6 untuk menegaskannya bahwa alam itu perlu dijaga, bukan hanya untuk Kristen saja, tapi untuk semua orang dan semua umat yang ada di dunia, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih.